1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Henok Hadi Purnama dari GBI Ora et Labora. Kami sedang berbincang tentang air hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tadi kita kaitkan air menurut ilmu pengetahuan, kita kaitkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa kok Tuhan itu menyebut dirinya air hidup? Ternyata ada memang air itu, tadi kita tahu bahwa dia begitu esensi buat kehidupan semua makhluk hidup ya. Dan dia air, kenapa? Kalau orang minum air itu ada kekuatan untuk menghadapi untuk bekerja hari itu ya. Tadi kayak kuli itu ya. Kita pun kalau nggak minum air seharian lemes loh, Mbak. Jadi kita butuh Tuhan juga untuk menghadapi hari-hari. Betul. Dia kekuatan kita. Yes. Dia sumber kekuatan. What next? Kenapa Tuhan menyebut dirinya air hidup? Oke. Air itu bisa membuat kita menahan lapar. Menahan lapar. Ngerti ya? Oh, kalau misalkan nggak ada makanan tuh, nggak ada makanan, kita lapar banget gitu ya. Pengalaman pribadi nih sepertinya. Oh iya. Ya, pas nggak ada makanan, minum air aja ya. Kadang-kadang gini Mbak Wahyu, saya itu kalau kerja ya kadang-kadang nggak sarapan tuh. Curcol nih ceritanya. Terus gitu. Bujuku gak masak. Jadi akhirnya berangkat dengan minum air putih aja. Nggak sarapan. Gitu. Nah, kalau pagi kan masih bisa nahan gitu ya. Nah, kan mau menjelang siang, mau sampai makan siang jam 12 kan nunggu. Nah, biasa jam 10, jam 10:30 mulai kruyuk. Nah, kalau sudah di kantor kan nggak bisa keluar ya kan. Nggak bisa beli makanan, ya akhirnya apa? Minum. Biasanya. Ya minum 1 gelas itu lumayan. Nah, jadi air itu bisa menahan lapar kita. Nah, sekarang kalau misalkan saya mau tanya, kalau mau pilih mana, ada makanan tapi nggak ada minuman, atau nggak ada minuman tapi ada makanan, lebih pilih yang mana? Saya nggak pilih semua. Nggak pilih semua. Milihnya ada makan dan minum. Ya kalau suruh milih salah satu ya mending ada air ya Pak ya. Ada air ya. Daripada kita makan nggak ono air Sereten ya. Loh, beli makanan yang ada airnya. Yang mengandung air. Iya. Nah, air itu juga menahan lapar, kemudian dia juga memberikan kepuasan kepada kita. Loh, maksudnya apa Pak Henok? Memberi kepuasan gini. Nah, itu tadi. Kalau kita makan ya, mesti kita minum. Kok mari mangan terus ngombe. Ya toh? Habis makan kita mesti cari minum. Nah, minuman itu juga memberi kepuasan kita dalam mengenyangkan perut kita. Kalau kita pas makan, begitu makan terus minum, baru kita rasa kenyang. Pas gitu. Puas gitu ya. Puas, dipuaskan gitu. Dengan air itu. Makanya kalau makan itu ojo warek-warek. Masih ada jatahnya air saja. Oh, betul. Ya, begitu kita apalagi. Atau minum air dulu supaya makannya nggak terlalu banyak. Nah, ini kesaksian juga ya. Kenapa, Pak? Ya, meskipun kesaksiannya ngelek nawak itu. Ya, kalau kita prasmanan gitu ya, ke perkawinan prasmanan, kita kepingin apalagi kalau makanannya enak-enak gitu. Kita kepingin apa? Wah, coba iki ngambil ini. Habis itu nggak kerasa perut kita udah kenceng. Ya. Tapi kita juga butuh minum. Begitu minum cuma 1 gelas ya air itu, udah rasanya mentok-tok. Gitu. Ya, artinya air itu memuaskan kita. Ya, memuaskan kita. Yesus sebagai air hidup itu juga memuaskan jiwa kita kan. Ya. Kalau kita melihat dalam Mazmur 107 ayat 4-9, nah ini saya baca ya. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib,
terhadap anak-anak manusia. 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya, yaitu huruf besar di sini, dengan kebaikan. Artinya bahwa yang memuaskan jiwa kita, yang mengenyangkan jiwa yang lapar itu Tuhan Yesus. Makanya dia menyebutkan aku adalah air kehidupan. Jiwa yang lapar itu seperti apa contohnya, Pak? Jiwa yang lapar gini, manusia itu kan selain kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani. Selain tubuh jasmani, tetapi di dalam diri kita itu juga ada jiwa. Tidak bisa dipungkiri, setiap orang itu butuh dipuaskan, materi dan imateri. Ya. Uang yang banyak, ya. Istri yang cantik, anak-anak yang pintar, semua itu ya kita butuhkan ya. Semua kita butuhkan, tapi mereka bukan sumber kepuasan kita. Tidak. Karena ada hal yang supranatural yang seharusnya ada dalam hidup kita, yang memuaskan jiwa kita. Itu makanya tidak heran ada orang-orang yang berlimpah harta, istri cantik, anak-anak yang manis, tapi masih apa ya istilahnya, lari ke narkoba atau mungkin lari, itu lapar berarti jiwanya ya. Karena tidak ada kepuasan dalam dirinya. Sekalipun kita melihat, wah, nggak puas apa sih, hartanya banyak kok bisa beli ini, bisa cantik. Nah, tetapi itu yang menjadi kenyataan dalam hidup kita. Saya mencatat di sini ada selebritis dunia yang mereka notabene kan pasti suge-suge ya, berlimpah harta, bisa renang gitu kali ya. Nah, kayak Maman Gober. Iya. Renang di uang ya. Iya. Nah, catatannya mereka mati mengenaskan. Ya, seperti Marilyn Monroe ya, tahun 62. Ya, depresi. Mungkin yang generasi yang baru-baru nggak tahu siapa Marilyn Monroe itu. Oh iya. Gitu ya. Nah, terus Whitney Houston ya, yang meninggal, yang mati tahun 2012. Itu karena apa? Overdosis obat-obatan. Padahal terkenal. Duit banyak, menghibur orang, tapi jiwanya mengalami kekeringan. Sehingga dia harus, supaya bagaimana dia tenang dalam hidupnya, setelah dia bekerja menghibur orang, tapi dia sendiri jiwanya mengalami kedahagaan, jiwanya lapar, jiwanya haus, jiwanya mengalami kekeringan, sehingga dia harus memakai obat itu untuk supaya dia merasakan ketenangan. Ya. Nah, ini bukti-bukti bahwa manusia itu jiwanya harus juga menemukan kepuasan itu, dan Yesus menjanjikan dia sebagai air kehidupan, sumber kehidupan itu harus ada dalam hidup kita supaya kita dipuaskan jiwa kita. Jadi ada orang-orang yang berpikir bahwa ketika sukses, harta banyak, terkenal, itu nggak butuh Yesus. Salah, Pak ya? Salah. Kita boleh kerja, kita boleh cari uang, ya, dan itu memang Alkitab juga mengajarkan orang yang tidak mau bekerja, tidak patut makan, suruh meniru kepada semut. Tapi Tuhan tidak serta-merta cari makan terus, kerja terus, enggak. Ya. Kita harus seimbang dalam hidup ini, harus seimbang jasmani dan rohani. Jasmani kita mempeng cari pekerjaan atau bekerja dengan keras, tapi tidak boleh kita meninggalkan atau mengesampingkan, membiarkan hidup rohani kita ini terbengkalai, dan nantinya kita mengalami kekeringan. Baik. Selain sumber kekuatan, Tuhan Yesus juga memuaskan jiwa kita. What next? Yang berikutnya, nah, air itu juga bermanfaat untuk mengurangi resiko dari beberapa penyakit.
Contohnya kalau sakit ginjal biasanya orang tanya, oh apa kon loro? Ini belakangku sakit. Apa itu deket tulang ekor itu ya, punggung ya. Wah, kurang minum kamu ini, gitu kan gitu ya. Nah itu orang awam itu, orang awam bukan dokter yang ngomong, gampang ngomong gitu. Kurang minum. Nah saya juga pernah mengalami beberapa tahun yang lalu. Bukan divonis sakit ginjal, enggak. Ya pekerjaan saya kan juga sering duduk banyak duduk gitu ya, kayak Mbak Wayu ini kan juga banyak duduk. Cuma 2 jam aja. 2 jam. Iya kan, banyak duduk kita tiap hari ya, dari di kantor dari pagi sampai sore duduk ya, mungkin kita berdiri ya kalau mau ke kamar mandi aja. Maksudnya intensitasnya kan sangat tinggi sekali, banyak duduk. Nah ketika kita asik dengan bekerja ya toh, terus kita ndak minum ya. Saya pernah juga, kok gak enak ya iki rasanya ya. Tulang-tulang ini kok rasanya sakit bagian belakang ini. Lalu saya ingat, oh iya. Terus apa namanya, sharing sama istri saya tuh, kok ini kurang minum, banyak minum ya. Terus akhirnya disangoni Mbak. 1 botol gede. Ya, bukan kecil ya, besar ya. Besar ya. Ini minum, ini harus diisi 1 hari 3 kali ini ya. Wah, gitu ya, dikasih wejangan begitu ya. Ya, artinya diingatkan lagi bahwa minum itu penting, karena minum air itu mengurangi resiko terhadap beberapa penyakit. Contohnya batu ginjal, kanker ya, kanker saluran kencing, kanker kandung kemih dan lain sebagainya. Ya, jadi artinya dia membantu mengurangi, atau kita bisa menyebutkan dia sebagai tanda kutip obat-obatan yang alamiah gitu ya. Nah, Amsal pasal 17 ayat 22 katakan apa di sana? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi hidup kita harus bersukacita. Ya, bersukacita. Perjanjian Baru juga menyebutkan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi bukan bersukacita karena duit kuakeh, ya. Bersukacita karena aku dapat bonus, ya toh. Tapi dikatakan bersukacita di dalam Tuhan. Jadi harus ada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus. Ya. Dia menyatakan sebagai air hidup, sebab dia adalah sumber sukacita kita. Ya. Dan itu mengusir banyak penyakit ya, termasuk corona ya. Betul. Nah, baru-baru ini kan katanya itu pasien-pasien sembuh karena mereka dibuat bersukacita, bahagia ya loh. Obatnya bahagia katanya gitu loh. Berarti sekali lagi firman Tuhan diuji benar. Yes, benar. Dan teruji, lulus uji. Bahwa hati yang gembira obat yang manjur. Iya. Dan itu gak akan bisa didapatkan kalau gak ada Tuhan Yesus, Pak ya. Betul. Betul sekali. Makanya obatnya corona itu Tuhan Yesus. Wis ta? Ya toh? Orang-orang boleh cari vaksin-vaksinnya ya. Tapi pagi hari ini kita mendapatkan jawaban obatnya corona itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus dalam kita, ada sukacita. Iya. Bersukacita di dalam Tuhan. Oke, what next? Oke, yang berikutnya ya, air. Air itu juga dipercaya oleh peneliti karena orang kekurangan air, maka dia mengalami dehidrasi, dan kalau dia sering mengalami dehidrasi, itu bisa menimbulkan sakit kepala katanya. Oh iya. Oke. Geliang gitu ya. Geliang ya, sakit kepala, pusing, migrain. Nah, itu karena kurang minum katanya juga. Ya, kurang air. Jadi air itu juga bisa mengatasi masalah sakit kepala atau migrain. Nah, tapi dalam hidup ini kan ada orang yang pusing atau sakit kepala itu bukan karena
bukan karena sakit kepala gitu ya, sakit kepala, tetapi pusing karena kehidupan. Iya. Iya Bapak ya. Aduh pusing. Mikir tagihan, mikir yang harus dibayar, mikir uang sekolah, itu pusing Mbak ya. Pusing mikiri masalah-masalah itu juga pusing. Yang bikin orang pusing selain pusing memang penyakit, ya. Tapi ada pusing yang seperti itu sampai orang stres, ya pusing. Nah kalau seperti itu obatnya gimana? Ya, apa minum air, Pak Henok? Ya minum air tadi kan menurut ilmu pengetahuan mengatasi migrain, sakit kepala yang memang itu dikategorikan sakit. Tapi ada sakit pusing yang karena mengatasi kehidupan, ada permasalahan dalam kehidupan. Nah itu yang menjadi obat adalah Tuhan Yesus dong, ya kan, Tuhan Yesus. 1 Korintus 10 ayat 13 menyebutkan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia. Nah itu. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Yes. Allah setia dan Ia memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi, kekasih Tuhan, kalau Anda pusing dengan persoalan hidupmu, dengan masalah hidupmu, jawabannya adalah undang Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Karena Dia Allah yang setia. Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi kalau sudah ada ada tawaran dari Tuhan seperti ini, itu terima. Artinya jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Wis tak pikir dewe, tak pikul dewe. Rugi kita sebagai pengikut Tuhan. Loh Tuhan nawarkan sama kita kok. Ini loh, aku Allah yang setia. Aku siap memberikan jalan keluar kepadamu. Tapi kita tidak mau mengundang Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Oke. Jadi kalau Anda hari-hari ini banyak masalah dan pusing karena masalah itu, kuncinya adalah undang Yesus dalam kehidupan Anda. Iya betul. Ya. Siapapun Anda boleh mengundang Yesus. Iya. Kalau kita ngundang artis besar kan bayar mahal, Pak. Ngundang Yesus tinggal panggil saja, Tuhan Yesus masuklah dalam hidupku. Iya. Wow. Masuk dalam hidupku, tolong Tuhan. Ya. Ungkapkan semua sama Tuhan seperti anak kepada bapaknya. Dan ingat kekasih Tuhan, siapapun Anda yang mendengarkan pagi hari ini, mengundang Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk orang yang beragama Kristen. Semua orang boleh mengundang Yesus kan? Boleh. Boleh ya? Iya. Ya. Siapapun Anda yang sedang mendengarkan, silahkan undang Yesus dalam kehidupan Anda. Ya, Yesus datang bagi dunia ini. Ya. Bukan Yesus datang bagi orang Kristen. Ya, tidak ya. Bagi dunia ini, bagi seluruh umat manusia, undang Yesus. Oke. Jadi undang Yesus karena Dia adalah jawaban ya. Bagi setiap masalah kita ya. Mengatasi kepusingan. Betul. What next, Pak? Kenapa Tuhan Yesus sebut dirinya sebagai air hidup? Oke, yang terakhir ya, Mbak Wahyu. Oke. Air itu dikatakan di sini dia sebagai pelembab wajah yang paling ampuh. Bikin awet muda ya. Ini kabar baik buat para wanita. Ibu-ibu ini ya. Sebagai pelembab wajah yang paling ampuh. Dengan minum banyak air membantu kulit kita tetap kenyal dan kencang, serta mengurangi garis-garis dan kerut pada wajah. Ya, jadi kalau kita minum air itu juga untuk berguna untuk kulit kita juga gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang ini apa ya korelasinya dengan Tuhan Yesus ya? Nah, yaitu melakukan hal-hal yang tadi yang sudah saya sebutkan. Ya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ya. Yang adalah air hidup itu, yang adalah sumber kekuatan itu, yang adalah sumber sukacita kita itu, yang merupakan sumber pengharapan kita karena Dia mampu untuk mengatasi segala persoalan hidup kita, ya. Maka itu yang membuat kita tetap awet muda, Mbak Wahyu. Ya kan? Betul enggak? Betul. Kalau kita disegarkan oleh Tuhan,
kalau kita ada sukacita, sukacita karena Tuhan, senyumnya melebar, kemudian kulit pipinya ini terangkat, itu ditarik, daripada kita bertutut kayak MCC, Pak, mencucu, kayak kates, ke bawah semua, akhirnya ya itu keriput-keriput, dipandang itu nggak enak, lebih senang mana memandang orang yang kelihatan giginya senyum atau orang yang mencucu lebih kan? enak yang tersenyum dong. Iya dong, menyenangkan ya kan. Bukan hanya dirinya sendiri yang senang, tapi orang yang lihat juga pasti senang juga kan, seperti itu. Oke, jadi ketika kita punya Yesus dalam kehidupan kita, harusnya kita ini jadi orang yang wajahnya enak dilihat, tersenyum. Betul sekali. Betul sekali. Jadi pertanyaan besar ya, kalau suka MCC atau mencucu atau cemberut, itu ada Yesus nggak dalam hidupnya? Nah itu tanda tanya besar ya kan. Iya, kekasih Tuhan, Yesus adalah sumber kehidupan. Itu praktikal banget dan memang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Seperti halnya kita tidak bisa hidup tanpa air, ya, maka pagi hari ini saya nyatakan bahwa kita juga tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Ya. Kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. Teleponnya di 0315046000, SMS atau WA 081333060000. Kekasih Tuhan bisa bertanya, berdiskusi atau bersaksi. Betul Pak, karena saya bersuka cita, mungkin ya, ini contoh kesaksian. Saya mengandalkan Tuhan, saya tuh jadi awet muda. Mungkin ya. Katanya orang, kata teman-teman saya gitu, mungkin. Nah, kekasih Tuhan bisa bersaksi juga. Saya percaya bahwa kesaksian Anda itu juga menguatkan kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan, dan itu sebuah pelayanan juga. Silakan, saya memberikan kesempatan kepada Anda. Telepon boleh, SMS boleh, silakan. WA monggo. Kami akan kembali dan menanggapi pertanyaan Anda sesaat lagi.